tadi Ustazah sudah bilang bahwa jika hasil pembagian berupa bilangan asli, maka bilangan pembagi merupakan faktor dari bilangan yang dibagi. Jika hasil pembagian berupa bilangan desimal atau pecahan, maka bilangan pembagi bukan faktor dari bilangan yang dibagi. Itu diingat-ingat karena itu merupakan dasar penentukan apakah bilangan tersebut merupakan faktor dari bilangan yang dibagi atau tidak. Ya, ini contohnya ada faktor dari 24 dan 30. Nah, kita cari dulu faktor dari 24. Nah, faktor dari 24 bisa dibagi berapa saja? Bagi 1 ada 24. Terus 24 dibagi 2 ada 12. Selanjutnya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ada 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi untuk angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan faktor dari 24. Intinya faktor bilangan itu adalah bilangan pembagi. Nah, ini hasilnya kan ada 24, 12, 8, dan 6. Nah, 24, 12, 8, dan 6 ini merupakan bilangan asli. Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan jika hasil pembagiannya itu desimal atau pecahan, itu bukan merupakan faktor. Jadi contohnya seperti ini, 24 dibagi 5. 24 dibagi 5 itu ada 4,8. Ya kan? 4,8. Nah, 4,8 ini kan merupakan bilangan desimal. Nah, maka 5 ini bukan faktor dari 24. Ya kan? 5 ini bukan bilangan faktor dari 24 karena hasil pembaginya yaitu 4,8. Maaf, 4,8. Atau 4,8 ini bisa disebut juga dengan bilangan desimal. Seperti itu. Itu untuk cara menentukan faktor bilangan. Untuk selanjutnya yaitu faktor dari 30. Faktor dari 30 yaitu kita bisa 30 dibagi 1 ada 30. Terus 30 dibagi 2 ada 15. 30 dibagi 3 ada 10. 30 dibagi 5 dapat 6. Nah, 1, 2, 3, 5 ini, angka 1, 2, 3, dan 5 ini merupakan faktor dari 30. Ini sekedar contoh ya Kak. Ini 30 ini masih bisa dibagi 6, masih bisa dibagi 10, masih bisa dibagi 15 seperti yang ada pada LKS Matematika halaman 59. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Jadi faktor dari 30 itu berapa? 1, 2, 3, 5. Itu ya contohnya. Nah, terus contoh lagi yang 30 dibagi 7. 30 dibagi 7 itu merupakan bukan faktor dari 30. 7 ini bukan ya disilang, bukan faktor dari 30. Karena apa? Karena 30 dibagi 7 itu hasilnya 4,285. Jadi di sini kan 4,285. 4,285 itu merupakan bilangan desimal. Nah, tadi jika hasil pembagian berupa bilangan desimal, maka bilangan pembagi bukan faktor dari bilangan yang dibagi. Itu harus diingat-ingat ya, ada 2 tadi. Ada 2 yaitu, Ustazah ulangi lagi. Jika hasil pembagian berupa bilangan asli,
maka bilangan pembagi merupakan faktor dari bilangan yang dibagi. Nah, ini bilangan asli maksudnya. Ini bilangan asli. Jadi hasil dari ini pembagian ya, itu bilangan asli itu maka dinamakan faktor. Nah, nanti ini 30 ini faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, dan 5. Nah, jika hasilnya desimal 4,285 atau berbentuk pecahan, itu bukan merupakan faktor. Jadi 7 ini bukan faktor dari 30. Seperti itu ya, Kak. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Cara untuk menentukan faktor persekutuan 2 bilangan itu ada 2 langkah, yaitu yang pertama kita menentukan faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Nah, tadi bagaimana untuk menentukan faktor sudah Ustazah jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk yang kedua menentukan faktor yang sama. Ini Ustazah contohkan, yaitu faktor persekutuan dari 10 dan 20. Nah, tadi langkah pertama kan kita menentukan faktor dari masing-masing bilangan dulu ya. Jadi kita menentukan faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berapa? 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan untuk 20 yaitu faktornya yaitu faktor dari 20 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi untuk materi tentang faktor saya kira udah paham ya, karena di video sebelumnya sudah Ustazah jelaskan mengenai faktor. Selanjutnya kita cari yang faktor persekutuan. Nah, tadi pengertian dari faktor persekutuan itu apa? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Nah, antara 10 dan 20 ini faktor yang sama itu faktor berapa saja? Yaitu faktor yang sama ada 1, 2, 5, dan 10. Jadi faktor persekutuan dari 10 dan 20 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Ya, cukup sampai di situ saja ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.